Selamat siang pemirsa, inilah headline news pukul 14 waktu Indonesia Barat. Meski Kementerian Komdigi telah membekukan sementara layanan World ID dan World Coin, namun sejumlah warga masih mendatangi beberapa kantor layanan World, salah satunya yang berada di Jalan Margonda, Beji, Depok, Jawa Barat. Selengkapnya berikut liputan jurnalis Glorinata dan juru kamera Arif Firmansyah dari Depok, Jawa Barat. Pemirsa, beberapa hari belakangan ini sempat viral di media sosial terkait dengan banyak warga yang hanya scan retina mata saja kemudian mendapatkan uang tunai sebesar 200 sampai 800 ribu rupiah. Nah, sekarang lokasi saya berada di Jalan Margonda di Kecamatan Beji, Depok, di mana di belakang saya ini adalah salah satu ruko yang menjadi tempat untuk melakukan scan retina mata atau memindai retina mata. Nah, untuk pantauan hari ini di ruko yang ada di sebelah dari Hotel Savero Depok ini memang rukonya sekarang sudah tutup. Dari menurut pengakuan warga sekitar ini sudah tutup sejak hari Minggu kemarin. Dan sudah tidak ada lagi terlihat aktivitas dari scanning retina mata di sini seperti yang terjadi 2 bulan terakhir ini. Kalau menurut dari pengakuan warga sekitar atau tetangga dari sebelah ruko ini menyatakan memang setiap harinya biasanya ada aktivitas dari warga ataupun masyarakat yang berbondong-bondong untuk melakukan scanning retina mata di sini, kemudian mereka mengaku mendapatkan uang tunai atau imbalannya. Nah, mereka awalnya hanya mendownload aplikasi yang bernama World App, kemudian diminta untuk memasukkan nama, kemudian memasukkan email, tapi tanpa menggunakan KTP. Dan kemudian mereka disuruh untuk datang mendapatkan nomor urut untuk datang ke ruko ini, dan di dalam ruko ini sudah ada para petugas nantinya yang akan melayani mereka untuk melakukan scanning retina mata dan juga melakukan wawancara sebentar. Nah, menurut pengakuan warga sekitar ini sempat terjadi antrian kendaraan atau sempat banyak sekali parkiran di sini sehingga yang menyebabkan sebelah dari ruko ini adalah bengkel ini merasa terganggu sehingga mereka akhirnya membangun tembok ini. Umur dari tembok ini adalah baru 10 hari saja, kemudian ruko ini sudah tidak beroperasi lagi. Nah, di depan saya ini kebetulan ada Babin Kamtipnas yang sedang berjaga-jaga di sini. Coba kita akan mengulik sedikit informasi terkait dengan scanning retina mata atau aktivitas yang ada di sini. Selamat siang. Siang. Masnya juga mau tukar uang di sini. Gimana Masnya tadi atau kemarin sudah daftar lewat aplikasi kemudian dapat nomor urut baru datang sini atau gimana? Iya, kemarin di aplikasi itu kita ada jadwal bertemunya ya di jamnya ya. Kemarin saya daftar yang di jam 11, makanya saya kesini sebelum jam 11 ya. Jadi kalau di aplikasi masih tetap beroperasi tapi pas datang ke sini udah tutup? Iya, saya juga baru tahu. Iya, ini baru nggak juga di sini tahunya tutup. Tapi memang kemarin ada imbauan, ada yang nge-share lah gitu kan. Katanya mau diituin pemerintah apa gimana, atau mau ditindaklanjuti ya katanya. Masnya tapi di aplikasi itu diminta apa sih? Data-data atau apa? Kemarin sih cuman doang sama email ya? Iya, nomor HP. Nomor HP sama nama. Oke, pemirsa, kita coba tanya ke Mas satunya lagi. Dan memang menurut pengakuan memang banyak para ojol yang ikut berpartisipasi terhadap aktivitas ini. Masnya namanya siapa? Saya Denny, Mbak. Mas Denny, juga sama kayak temennya ya? Sama. Karena memang saya juga tahu pas kemarin lagi di base aja sih, lagi di base camp. Kita ngobrol, nah ternyata ada informasi ini, saya tertarik juga gitu loh. Itu aja sih. Nah, pas datang ke sini gimana lihat tokonya tutup? Ya nggak gimana sih. Maksudnya ya kalau memang tutup ya mau gimana kan? Tapi kan data-data Masnya udah tersetor tuh. Kalau buat data sih saya yakinin enggak ya, karena cuma nomor telepon aja sama email sama nama. Belum ada lebih dari itu, nggak ada. Tapi takut nggak sih, katanya kan kalau scan retina mata pasti udah terakses ya yang namanya KTP dan data diri. Takut nggak sih itu nyebar atau jadi ancaman? Kalau untuk rasa khawatir pasti ada ya. Cuman ya tadi itu udah di searching, kita lihat itu aman, dan udah banyak juga yang ikut. Ya kita pengen nyoba juga sih, tertarik gitu. Yang di infonya yang Mas dapat uang berapa sih nominalnya? Itu katanya juga kan fluktuatif ya, naik turun, saya juga nggak tahu nih. Nah kebetulan kemarin temen yang Mas Faujan ini, dia dapat 260 gitu, pas habis verifikasi iris itu.
Nah untuk selanjutnya di bulan-bulan selanjutnya ya fluktuatif, nggak jelas. Jadi di bulan-bulan selanjutnya dapat uang lagi, bukan Pasti. cuma sekali ya? Bukan cuma sekali. Informasi sih itu yang saya kena gitu, yang saya tangkap gitu ya. Makanya ini yang membuat orang itu tergiur ya, pengen daftar ya? Ya. Oke, siap. Terima kasih. Masnya ada mungkin hal lain yang disampaikan? Nggak ada sih. Pelajaran mungkin dari sini? Iya, kalaupun memang ini nggak aman, sekiranya nggak aman ya lebih baik pemerintah turun tangan gitu ya untuk mengatasi ini. Jangan sampai nanti lebih luas lagi dampaknya gitu. Kalau memang nggak aman, tapi kalau memang aman, dipastikan aman ya bisa didukung gitu kan buat program ini gitu. Oke, Pak. Jadi Bapak mengetahui ada aktivitas ini sejak kapan? Sejak sebelum bulan puasa. Sebelum bulan puasa, jadi memasuki mau bulan puasa berapa hari itu sebelumnya udah ada kegiatan. Jadi saya sekalian pas pada saat itu patroli, banyak orang antri, banyak semai-semai di sini. Akhirnya kita datengin. Nah, kira-kira untuk aktivitasnya apa saja Pak pada saat Bapak Aktivitasnya pada patroli? saat itu ya beriringan ya, antri teratur. Masing-masing ntar ada bagiannya, setelah selesai baru dia keluar. Jadi di dalam itu sama yang dikatakan tadi Gojek, daftar sesuai nomor HP sama email. Dari sana dipandu lagi sama pegawai sana, urut-urutannya setelah pandu di sana, kemudian terakhir ke retina, ke pasang cek mata ya, scan retina. Nah, kemudian setelah dari situ dikatakan lulus atau tidak lolos karena berdasarkan dari alat pengecek di retina itu gitu. Nah, pemirsa, itu tadi wawancara bersama dengan Babin Kamtibnas yang sekarang sedang patroli di sini, dan memang di sini itu pantauan pada siang hari ini sudah tidak ada lagi aktivitas antrian atau masyarakat yang berbondong-bondong, namun sesekali ada beberapa masyarakat yang naik sepeda motor begitu untuk masuk ke dalam sini, namun rukonya tutup dan kemudian mereka putar balik. Dan tadi juga sudah ada beberapa warga atau ojol yang juga ternyata ingin berpartisipasi melakukan scanning mata, kemudian mendapatkan uang cash atau uang tunai. Nah, menurut informasi dari pihak Komdigi, Kementerian Komdigi sudah memblokir PSE atau penyelenggara sistem elektronik atau yang namanya izin usaha dari layanan World Coin atau World ID, sehingga memang aktivitasnya sudah tidak terlihat lagi. Dan menurut pengakuan dari masyarakat di sini yang sudah ikut atau berpartisipasi, memang setelah mereka mendapatkan uang cash atau uang koin di aplikasi yang ada di HP mereka masing-masing, ini tidak hanya sekali atau tidak hanya 1 bulan mendapatkan uang, namun bisa berkali-kali atau berbulan-bulan kemudian. Sehingga ini yang menjadi motivasi dari masyarakat untuk mendaftarkan, dan dari pihak kementerian juga sudah menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai adanya aktivitas atau layanan-layanan digital seperti ini yang memang tidak ada izin usaha atau yang sangat-sangat mencurigakan. Dan demikian yang dapat kami sampaikan dari Depok. Glorinata Arif Firmansyah, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.